Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal musalluna usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah pada hari ini berjudul Janji Allah tentang kebangkitan Islam. Janji Allah tentang kebangkitan Islam. Rujukan utamanya adalah surah An-Nur ayat nomor 55. Surah An-Nur ayat 55 berbunyi, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Sekira artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Beriman di sini rukun iman, amal saleh di sini rukun Islam. Jadi standar beragama dan standar surga itu adalah mukminun muslimun. Janji Allah itu apa? La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan menjadikan mereka menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah dari bahasa Arab artinya pemimpin. Kepada Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kepada Daud juga, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah telah jadikan para khalifah, pemimpin sebelum mereka. Ada dua tafsir, konteksnya sebelum Nabi Muhammad dan umat Islam, yaitu pemimpin di masa Bani Israel. Tapi tafsirnya lebih tepat sebenarnya pemimpin-pemimpin pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, didukung oleh beberapa hadis. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Allah akan mapankan kepada mereka agama mereka yang Allah ridhai. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah ganti ketakutan dengan keamanan. Ada juga bagian dari riwayat mengatakan konteks ayat ini adalah orang-orang muslimin di Makkah tertindas, merasa takut. Lalu ketika itu meminta kepada Nabi dan Allah pun meminta agar pertolongan. Maka turunlah perintah hijrah sehingga mereka aman dan nyaman di Madinah. Yang menafsirkan demikian, Allah ganti ketakutan dengan keamanan. Tapi tentunya tafsirnya ada yang lebih luas daripada itu. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka menyembahku dan tidak menyekutukanku sesuatu apapun, kata Allah. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak beriman dengan janji Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Fasikun di situ kira-kira di bawah sedikit dari kufur lah. Bahkan pendapat Mu'tazilah pun mengatakan fasikun itu adalah kafirun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran secara implisit, eksplisit ada perintah tentang yang disebut dengan roja, harapan.
Juga ada perintah tentang disebut dengan al-khauf, rasa takut. Imam Ghazali mengembangkan dua sikap ini, yang pertama raja, yang kedua al-khauf atau al-khauf ar-raja. Rasa takut bukan pesimis, raja bukan selantiasa merasa optimisme, tidak. Tetap kepada Allah itu merasa husnuzan. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengajarkan wa yarjuna rahmata rabbi, mereka berharap, wa yakhafuna azabah, takut. Jadi ada sikap al-khauf, ada sikap ar-raja. Mungkin pada posisinya ketika seorang sakit, pasti di situ muncul dominan rasa raja, ada yang menyembuhkan, dan yang menyembuhkan itu adalah Allah. Fa idza maridtu fahuwa yashfi. Nah, seseorang akan takut azab siksaan. Nah, azab yang paling dahsyat itu adalah azab Tuhan. Ketika itu Muslim juga merasa khauf, takut akan tertimpa azab itu. Sama halnya juga beribadah, harap ibadah kita diterima, tapi merasa khauf juga ibadah kita ditolak. Nah, sikap khauf dan raja adalah niscaya dalam Islam, niscaya dalam Al-Quran, bahkan didukung oleh banyak hadis. Salah satu harapan kita adalah janji Allah tentang kebangkitan Islam. Mungkin kalau dilihat realita, rasa-rasanya putus asa lebih dominan daripada harapan. Tapi apa yang terjadi sesungguhnya? Semuanya bisa terjadi di luar logika dan akal. Kita pernah mendengar dulu ada kekuatan besar dunia setelah Amerika, namanya Yugoslavia. Kita pernah juga mendengar Uni Soviet. Bahkan kita baru tahu ketika mereka membantai negara-negara Islam sekeliling, di situ muncul ternyata kaum muslimin banyak. Tapi apa yang terjadi di luar logika dan akal? Yugoslavia, Uni Soviet yang hilang dan punah dari peredaran, tapi yang muncul negara-negara Islam. Kita dijajah oleh Belanda 300 tahun lebih, Jepang 3 tahun. Seolah-olah mungkin ya putus asa. Sama halnya terus terang, tapi banyak mendengar orang Palestina karena kondisi sekarang tertindas, dikepung, dibantai. Tidak mustahil sebagai mereka juga sudah bahasa-bahasa putus asa. Negara Arab, negara Islam tak berdaya, bahkan seluruh negara punya PBB itu tak berdaya. Setelah divonis Netanyahu penjahat perang harus ditangkap, tapi semua tak berdaya. Wajar saja sikap hal-hal seperti senada putus asa itu muncul. Tapi apa yang terjadi, wallahu a'lam. Begitu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika, Jepang harus angkat kaki dari negeri kita. Maka pada hari itu wa yauma idzin yafrahul mu'minun wa yauma idzin yafrahul Indonesia. Pada hari itu bergembira. Itu semuanya bisa terjadi. Nah, tentu problematika umat secara global bukanlah sama dengan problematika individu. Mungkin saja ada satu keluarga yang benturan, yang tidak harmonis, terkadang menyelesaikannya sampai berbulan-bulan. Apalagi problematika yang dihadapi adalah problematika umat Islam, yang ukurannya bukanlah ukuran umur seseorang, tapi ditentukan oleh umur umat itu sendiri. Ada secercah harapan yang sangat besar. Jadi Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 55 dengan tegas Allah mengatakan, wa'adallah, menggunakan lafal Allah dan menggunakan lafal lain. Di situ tidak ada sama sekali dusta dan permainan dari Allah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan jadikan orang mukmin akan memimpin di dunia ini kembali sebagaimana dulu pernah terjadi. Itu janji Allah. Terkadang mungkin ketika ada di sebuah instansi, pimpinan tertinggi saja menjanjikan kepada bawahan, Anda tenang, Anda tidak usah khawatir, dalam waktu dekat jabatan Anda saya naikkan. Itu saja sudah tenang, baru janji seorang pemimpin dengan harapan, apalagi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di saat senada keputusasaan oleh sebagian umat Islam
ternyata ada satu ayat yang menjanjikan dan didukung oleh ayat-ayat lain. Janji itu apa? Surah An-Nur ayat 55, Allah berjanji akan kembali membangkitkan Islam dan umat Islam sebagaimana pernah terjadi. Realita umat adalah realita yang panjang. Ayat ini ditafsirkan oleh hadis yang dimuat oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimuat oleh Imam Tabari dalam tafsirnya, yang dimuat Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Dalam konteks kepemimpinan Islam ini dibagi kepada beberapa fase. Bisa 4, 5 tergantung relativitasnya saja. Nah, Fatih melihat kalau dalam konteks teks hadis itu 4, tapi bisa saja 5 fase. Para ahli tafsir menafsirkan ayat ini didukung oleh beberapa hadis bahwa Nabi sudah punya firasat ada beberapa fase menuju kebangkitan Islam dan umat Islam. Yang pertama fasenya disebut adalah akhir nubuwah, masa kenabian. Mulai di masa Nabi sendiri, Nabi terkooptasi di Makkah, tertindas, dibantai, dibunuh, disiksa. Bahkan ada yang lari di Hamzah. Dan pada tahun ke-6 di Makkah turun sebuah surah geopolitik. Nabi dalam kondisi tertindas dan terkooptasi, turun satu surah geopolitik yaitu surah Ar-Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlabun. Ya Muhammad, dulu ada dua kekuatan besar namanya Persia dan Romawi. Persia sudah runtuh, kalah menang antara Romawi dan Persia. Di dunia ini selalu ada dua kekuatan besar. Nah, apa yang terjadi? Allah sudah janjikan, Ghulibatir Rum, tiba giliran Romawi akan runtuh. Berapa tahun kemudian? Lebih kurang 9 tahun. Subhanallah. Tapi sudah dilakukan dan berpikir geopolitik. Dia berpikir seperti Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlabun. Pada akhirnya Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah terjadilah sebuah aktun nubuwah, peradaban besar yang disebut dengan peradaban Madani, dan kekuatan besar Nabi sudah menguasai dunia. Sudah ada gubernur di Yaman, sudah ada gubernur di Afrika, di Mesir, bahkan konon kabarnya pun Islam pertama kali masih di abad pertama masuk ke Indonesia. Luar biasa. Itulah ahdul nubuwah. Itu fase yang pertama. Fase yang kedua Abdul Khulafa'ir Rasyidin. Sampai Nabi menyebutkan Abdul Khulafa'ir Rasyidin, al-khilafah ba'di, al-khilafatu ba'di salasuna sana. Sampai demikian. Memang firasat Nabi ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan sesudahku adalah 30 tahun. Nah, kita berarti fase yang kedua itu adalah al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nabi mengatakan 30 tahun. Ketika dihitung pas 30 tahun. Pertama Abu Bakar hanya 2 tahun. Yang kedua Umar bin Khattab 10 tahun. Jadi 12 tahun. Ketiga Utsman bin Affan 12 tahun. Jadi 24 tahun. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib 6 tahun. 24 ditambah 6 30 tahun. Luar biasa. Abu Bakar 2 tahun wafat dengan normal. Kemudian Umar dengan rekayasa politik ketika itu dia dibunuh oleh seorang Majusi. Ketika dia sakit, kira-kira seperti sekarang sakit belum langsung tewas, dibawa ke rumah sakit, sempat berdialog, siapa yang membunuh saya? Ketika itu para sahabat lain mengatakan yang membunuh Anda seorang Yahudi. Apa jawab dia? Alhamdulillah, saya ikhlas. Kenapa? Karena konsekuensi orang membunuh seseorang tanpa hak adalah neraka. Dan saya ikhlas orang itu masuk neraka karena dia tidak pernah beriman kepada Allah. Tapi saya akan sedih ketika membunuh saya itu seorang muslim, dia masuk neraka tapi dalam hidupnya pernah menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya akan lebih sedih. Demikian bahasa dia. Tapi kemudian setelah Umar, maka Utsman memimpin 12 tahun. Yang membunuh dia siapa? Anak kandung Abu Bakar karena kepentingan politik. Maka terkadang memang Islam itu adalah, politik itu anak kandung dari Islam. Tapi di satu sisi terkadang politik juga bagian malapetaka bagi Islam.
Yang membunuh Utsman bin Affan itu adalah anak kandung dari Abu Bakar, namanya Muhammad bin Abi Bakar, karena gagal dilantik jadi gubernur di Mesir. Subhanallah. Kemudian Ali, yang membunuh Ali siapa? Namanya Abdurrahman bin Abi Muljam, hafiz Quran, qiyamul lail. Karena benturan dan permainan Yahudi mengadu domba antar umat Islam, maka terjadilah tragedi pahit yang dialami umat Islam. Tapi tetap disebut Nabi adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Itu fase yang kedua. Kemudian fase yang ketiga kata Nabi itu adalah Al-Mulukul Adud. Raja-raja yang menggigit. Digunakan tajam menggigit. Mungkin dia masih dominan kebenarannya, tapi sudah mengukuhkan kerajaannya. Dalam konteks tafsir dari hadis itu adalah turun-temurun kekuasaan itu. Apa itu? Mungkin bapaknya jadi raja, anaknya jadi raja, bapaknya jadi presiden, anaknya jadi presiden, dan sebagainya. Itu Al-Malikul Adud. Tapi masih dalam koridor menjalankan ajaran-ajaran Allah. Itu fase yang ketiga. Al-Malikul Adud. Kemudian fase yang keempat yang disebut dia Al-Muluk Al-Mamalik Al-Jababirah, pemimpin-pemimpin diktator. Kalau kita lihat sejarahnya luar biasa pahitnya, itu darah itu biasa saja terjadi di kalangan umat Islam. Mungkin itulah isyarat pidato Nabi di waktu Hajjatul Wada. Pidato politik beliau kira-kira di khutbah Hajjatul Wada itu ya, riba haram, umat Islam darahnya haram diganggu oleh orang lain kecuali dengan kebenaran, hartanya tidak boleh ada yang mengganggu. Luar biasa memang tegasnya. Tapi di ujung pidato beliau itu apa? La tarji'u ilal kufar, janganlah kalian kembali kepada kekufuran. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, di mana salah seorang kalian memenggal leher saudaranya sendiri. Dan itu terjadi setelah wafat Ali. Terjadi perang besar-besaran, fitnah besar-besaran, bunuh-bunuhan. Bahkan ada seorang pemimpin namanya Hajjaj bin Yusuf, kira-kira panglima TNI, itu membunuh nyawa muslim 100.000 manusia. Bahkan salah seorang dibunuhnya adalah sahabat. Ini terkadang politik itu anak kandung dari Islam, tapi kalau sempat dipolitisasi Islam maka malapetaka yang besar. Nah, fase yang selanjutnya khatib melihat adalah ahdul inhiyar, fase kehancuran. Jadi tidak ada lagi keberadaan Islam di dunia ini. Dulu walaupun raja-raja, diktator, tapi masih punya keberadaan. Kapan itu? Tahun 1900 Masehi, lebih tepatnya 1924 diresmikan jatuhnya Turki Utsmani. Pada waktu itu sudah terjadi memang kerajaan-kerajaan kecil. Jadi Turki Utsmani juga yang menjatuhkannya adalah bahagian dari gerakan-gerakan Islam lain. Di antaranya adalah Syekh Abdul Wahab, Wahabi di Saudi, kerjasama dengan Inggris untuk menjatuhkan Turki Utsmani. Dan disitulah punya kesempatan mereka bisa masuk ke Palestina, beli tanah 1, 2, 3 meter, hingga pada akhirnya mereka sudah beberapa tahun saja sudah membuat negara. Dan terjadilah apa yang terjadi hari ini, penderitaan yang panjang, yang barangkali bukan karena iman, akan menghantarkan kepada keputusasaan yang besar. Hari ini negara Islam tak berkutik, Mesir, Jordania, Syria, Yaman dan sebagainya. Bahkan sedikit ada perlawanan, itu pun milisi-milisi. Bayangkan, sebenarnya 3 negara Islam aja berkumpul sudah cukup, selesai masalah. Mesir, Syria, Saudi dengan dananya selesai, tapi tidak pernah terjadi. Lalu apa yang terjadi? Kita umat Islam jadi pecundang, tapi ada sebuah secerca cahaya yang besar. Apa itu? Janji Allah dalam surah An-Nur ayat 55. Allah berjanji akan menjadikan umat Islam akan menjadi pemimpin berkuasa di satu saat nanti, dan mereka beriman kepadaku, mereka menyembah kepadaku, mereka hidup nyaman, aman, sejahtera dan bahagia. Kapan waktunya? Tidak ditentukan oleh umur seseorang, tapi ditentukan oleh umur umat itu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd fa ya ayyuhal musalluna usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wardallahu manil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi sanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ansurna wansur bina wa la tansur alaina Allahumma ansuril islam wal muslimina fi kulli makan wa khussat inayatuka lil muslimina fil Falastin wa fi Lubnan wa fil Yaman wa fi kulli makanin yujahidu fiha al muslimun bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.